beberapa oknum yang membuat kesalahan berdasarkan karena alasan, ya kalau boleh dibilang begini deh, gue bilang kasih kode gaulnya aja kan gitu. Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, telah mengabulkan permohonan gugatan sidang pra-peradilan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap oleh Kepolisian Daerah, Polda Jawa Barat. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky pada 2016 oleh Polda Jawa Barat tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku. Eman mengatakan bahwa atas permohonan tersebut, maka hakim telah mengabulkan apa yang telah diajukan sehingga sidang pra-peradilan selesai. Praktisi hukum, Sri Daren, ikut mengomentari atas hasil putusan tersebut. Menurutnya ada beberapa faktor yang harus dilihat dari kacamata hukum pidana. Hakim harus beropini yang sama dengan penyidik. Memang dalam peradilan yang baik, tidak selamanya penyidik harus sama opininya dengan penuntut. Penuntut harus sama opininya dengan yang memutuskan. Walaupun mereka tiga dalam serangkai, tapi dalam peradilan yang baik, tidak selamanya mereka itu harus beropini yang sama. Jadi pada saat contohnya kayak kasus Peggy ini, apabila hakimnya beropini yang sama dengan penyidik, dan ternyata si terdakwa tidak bersalah atau si tersangka tidak bersalah, kan kasihan anak orang. Menjalani hukuman penjara untuk kesalahan yang dibuat aja, itu nggak enak. Apalagi dia harus menjalani hukuman untuk kesalahan yang tidak dia buat. Kan seperti dikebiri kemanusiaan itu. Ya, kita bicara hukum kan hukum dan HAM. Hukum tidak boleh luput dari HAM. Itu hak asasi manusia. Jadi pada saat seseorang yang tidak berbuat kesalahan, dia divonis dan harus menjalani hukuman untuk kesalahan yang tidak dia buat, ini sudah melanggar HAM. Kita tidak mengintervensi penyidik dan kita tidak mendukung hakim, tapi ini kita jadikan sebagai barang contoh di mana pada saat penyidik menangkap seseorang, itu tidak selamanya dia itu harus dipenuhin berkasnya oleh jaksa atau penuntut umum. Dan pada saat dia dipenuhin berkasnya oleh penuntut umum, dilimpahkan ke pengadilan, juga tidak selamanya seorang hakim harus memutuskan dia itu bersalah, sama seperti dengan pendapat dua elemen yang ada sebelumnya. Jadi hakim punya kebebasan sendiri, sama dengan kejaksaan punya kebebasan sendiri, dan polisi juga punya wewenang sendiri. Kalau memang seseorang tidak bersalah, kenapa harus dibuat jadi tersangka? Tapi sebagai praktisi hukum melihat ini nggak bang? Mungkin ada celah juga nggak bang dari pihak mungkin kepolisian nih untuk melanjutkan perkara ini, artinya kan dia sudah memberikan bahwa ini tersangkanya, nah ternyata kan tidak bersalah, berarti kan tugas dari kepolisian ini harus mencari gantinya siapa nih otak pelaku dari ini. Harus ibaratkan dalam ujian esai, they must fill the blank. Mereka harus mengisi kekosongan itu. Jadi kalau memang menurut crime instinct para penyidik Polda Jabar, mereka tetap confident dengan Peggy yang ini adalah orang yang melakukan hal itu hari itu, silakan keluarkan aja sprindik yang baru. Panggil lagi atau tangkap lagi. Tapi siap-siap. Kalau memang tidak komplit lagi, ya akan diperadilankan lagi dan akan lepas lagi, dan saya rasa ini bakal jadi ya terobosan yang baru lah dalam dunia hukum Indonesia. Jika satu orang ditangkap dua kali pun dia di peradilan, dua kali pun dia lepas, ya antik itu cerita nanti kan gitu. Oke Bang, menanggapi Peggy ini yang telah bebas dari hukuman ini karena dia sudah menang, karena dibuktikan tidak bersalah di pra-peradilan, gimana dengan narapidana lain yang sudah menjalani hukuman seperti apa Bang melihat itu? Apakah harus seperti Peggy yang saat ini juga? Jadi terkait mereka-mereka yang sudah divonis, nah saya nggak tahu nih, saya bukan penyidik ya, tapi dari pandangan kita terkait mereka-mereka yang sudah divonis, apabila mereka yang tahu kan hanya dirinya dan Tuhannya, manusia boleh berasumsi,
tapi kan belum tentu 100%. Yang namanya semuanya kan berdasarkan keyakinan. Keyakinan seseorang sedalam apa, sejauh apa. Pada saat seseorang meyakini seseorang berbuat salah, kan belum tentu selamanya orang itu bersalah. Ya, ajas praduga tak bersalah juga kan ada. Ya. Jadi kalau dibilang terkait mereka-mereka yang sudah divonis, ada berapa orang? 9 ya? 8 ya? Ada 8 orang. Ya, apabila mereka merasa mereka tidak melakukan kesalahan itu, ya silakan PK saja. Bang, tanggapan Abang melihat Peggy ini kan bebas nih Bang. Apakah polisi melakukan kesalahan Bang untuk menangkap orang Bang? Karena kan buktinya kurang kan. Ternyata di PK dan ternyata Peggy itu menang. Tanggapan Abang sendiri seperti apa Bang? Ya sebenarnya mungkin banyak ya, tidak semua orang yang ditangkap. Ya, ini kita bicara frank aja ya gitu. Saya sebagai seorang praktisi hukum pidana, saya kan banyak bersentuhan dengan masalah-masalah seperti ini ya. Gitu. Mungkin tidak semua orang yang ditangkap dan yang ditersangkakan itu selamanya 100% dia itu bersalah. Tapi mungkin karena ada faktor A dan B, dia harus ditersangkakan dan dia ditahan. Nah, sekarang coba kita bayangkan aja, apabila di kasus seorang Peggy Setiawan ini, ya Peggy Setiawan namanya ya, terkait Peggy Setiawan ini aja, andai kata, ya, gue lihat ya Peggy, gue nggak mau ngukur deh gitu. Gue lihat Peggy juga kan mungkin ya bukan dari latar belakang yang beton ya, gitu. Andai kata tidak ada pengacara-pengacara yang membela ini, dan tidak ada media yang membantu untuk memblow masalah ini, mungkin juga ya Peggy akan lanjut dengan dia punya status yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi kalau hari ini hakim yang memutuskan pra peradilan itu dikabulkan, disorot oleh media, ya saya rasa itu udah konsekuensi daripada beliau. Beliau pasti punya keyakinan sendiri untuk memutuskan apa yang beliau tangani. Gitu. Bang, penyatusan tersangka si Peggy itu kalau menurut Abang ini kan sudah disahkan kan sekarang artinya kan sudah membatalkan tersangka. Nah, ini sebenarnya pelanggaran dari institusi kepolisian nggak sih Bang untuk menetapkan tersangka gitu. Artinya kan pengadilan sendiri sudah memutuskan bahwa membatalkan tersangka dia. Artinya ini kesalahan prosedur kepolisian kah untuk menetapkan tersangka si Peggy Setiawan itu? Makanya kan saya bilang, kalau dibilang kesalahan dari institusi polisi, mungkin agak melangkahi bahasanya. Jadi setiap orang yang ditersangkakan itu boleh memilih jalur pra peradilan, ya kan? Sekarang masalahnya berapa orang yang mampu dan sanggup untuk menempuh jalur pra peradilan? Ya, mampu dalam konteks dia itu mungkin secara ekonomi, atau dia itu mampu mungkin secara ya latar belakang lah kalau kau bilang. Ya, sekarang konteksnya ya kita bilang seperti Peggy. Ya saya rasa pengacara-pengacaranya sangat mendukung dia, walaupun mungkin dibayar atau tidak bayar, mereka membantu dia. Oke Bang, bagaimana melihat kepercayaan masyarakat ini kepada pihak berwajib, pihak kepolisian, terutama mungkin bisa dikatakan Polda Jabar ini, yang mungkin saat ini pasti akan berkurang melihat Polda Jabar sudah melakukan bisa dikatakan kesalahan gitu kan. Gimana Bang kepercayaan masyarakat ini terhadap kepolisian dengan kejadian Peggy seperti ini? Ya sebenarnya polisi itu sih baik ya, cuma mungkin ada beberapa oknum yang membuat kesalahan berdasarkan karena alasan ya kalau boleh dibilang begini deh, gue bilang kasih kode gaulnya aja kan gitu. Mungkin karena faktor A dan mungkin karena faktor B. Mungkin karena alasan dari bawah dan mungkin karena alasan dari atas. Nah sekarang kalau kita mau menyalahkan kepolisian saja dalam satu kasus ini, saya juga kurang setuju. Karena ini mumpung satu perkara yang berhasil dipatahkan ketersangkaannya dalam jalur peradilan. Nah bagaimana tersangka-tersangka lain yang mungkin dia tidak bersalah, tapi dia itu lanjut ke penuntutan dan dia divonis dan dia harus menjalankan hukumannya
berdasarkan kesalahan yang tidak dia lakukan. Itu kan neraka dunia. Ya. Jadi 1.000 orang yang bersalah apabila lepas dari jeratan, itu mungkin ya smartness daripada lawyer dan pembela. Tapi kalau seseorang yang tidak bersalah harus menjalani hukuman untuk kesalahan yang dia nggak buat, ya itu bagi saya itu neraka dunia, udah gitu. Dia nggak usah mati dan dia nggak usah pergi ke atas baru dia menjadi neraka atau surga kan gitu. Di dunia aja dia sudah merasakan itu. Gitu. Tapi berhak juga nggak bang pihak dari apa namanya mungkin si Peggy ini untuk menuntut ganti rugi. Ini kan pelanggaran HAM juga ya, artinya Pasti. menetapkan itu. Abang kalau misalnya berandai-andai nih, abang sebagai pengacaranya bakal akan menuntut juga nggak bang kalau misalnya ganti rugi? Ya saya akan kembalikan kepada klien saya. Ya kalau saya pribadi menjadi kliennya beliau, ya saya mungkin ya sepenuhnya saya kembalikan. Kalau dia bilang mau tuntut, ya kita harus tuntut. Ya kan? Dan kalau dia bilang istilah dia mau ikhlas dan legowo, ya silakan. Gitu. Nggak ada masalah juga. Yang jelas kan ini udah menjadi pembelajaran yang luas bagi masyarakat. Jadi jangan hanya kepolisian saja yang dikotakin dalam cerita ini. Gitu. Jadi pesan saya ya kalau boleh disampaikan sebagai seorang junior, praktisi. Ya kepada Bapak Kapolri, kepala Bapak Kejaksaan Agung, kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung, kalau boleh ada laporan-laporan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dari level paling bawah, walaupun sampai ke level paling atas, ya agak lebih diberikan prioritas dan waktu luang lah untuk membaca laporan-laporan itu. Karena bukan cuma satu ini, mungkin banyak yang menjadi korban daripada praktek hukum yang tidak sewajarnya. Jadi, ya apa gunanya kita dibilang negara sudah merdeka, apabila seseorang itu masih bisa dijajah dengan nama hukum, apalagi dengan ketransparansiannya. Terkait dengan penangkapan dan penahanan, apalagi penetapan status tersangka, saya rasa ya ke depannya agar lebih diteliti lagi lah. Gitu. Ini mumpung satu orang punya kesempatan untuk selamat dengan pra-peradilan. Ya, saya tahu banyak orang yang pernah ditersangkakan tapi tidak memenuhi status pra-peradilannya. Ya, terutama mungkin pada saat penyerahan berkasnya atau pada saat peradilannya gitu. Dan banyak juga yang ditolak, ya itu semua ya kebijakan hakim. Cuma pesan saya jangan sampai itu karena sudah ditersangkakan di polisi, dia harus P21 di jaksa dan jangan sampai dia juga harus divonis di hakim hanya karena di sini sudah pernah menjadi tersangka. Materi dibahas. Kita semuanya tiga elemen sama kita berempat di sini pengacara, polisi, jaksa, hakim, semuanya sekolah hukum. Jadi yang namanya fundamental untuk materi hukum itu pasti mereka sudah tahu yang mana memenuhi syarat untuk menjadikan seseorang menjadi tersangka dan yang mana tidak masuk unsur ya nggak usah dipaksain. Buat apa harus dia paksain? Kan di sini ada yang 6 bulan cuma sekolahnya, ada yang bertahun-tahun sekolahnya. Ya, saya rasa yang bertahun-tahun menjadi petunjuk lebih baik lah, jangan malah jadi yang lebih antik kan gitu.